saya labrak itu dua jenderal bermain. Jenderal itu saya laporin propam. Disitulah pertama kali saya kenal sama Ferdy Sambo. Saya laporin propam, semua propam pada kaget, pada ketakutan untuk ngambil. Karena kenapa? Ya kan, yang saya laporin Brigjen bintang 1, yang satunya lagi bintang 2 si Helmi Santika. Sedangkan kepala Kadif Propam aja baru bintang 2 di situ. Yang periksa siapa itu nanti kan? Jadi saya bikin laporan polisi. Jadi saya datang ke kantor polisi, ke SPKT. Karena gini, polisi itu kalau melakukan pidana, itu tetap kita harus lapornya ke polisi, itu jeleknya. Nah disinilah ya kan saya mau ngomong sampai berbusa, nggak berani itu petugas Rekom menerima laporan polisi saya. Padahal saya mau laporin itu pasal 421, penyalahgunaan wewenang. Jadi sebenarnya nih kasus contoh sekarang pembunuhan Ferdy Sambo, itu semua polisi itu, kalau mereka kasih izin, saya laporin itu semua, puluhan itu. Cuma saya tahu kalau saya lakukan pasti dia nggak akan mau. Nah karena ditolak laporan polisi saya bikinlah gugatan perdata waktu itu. Jadi saya somasi, Kapolri saya somasi, jenderalnya saya somasi, 2 orang itu. Ada aset 200 miliar itu yang digelapin, yang harusnya milik korban. Berarti kan polisi sama jadi kayak maling. Saya lapor ke Propam, Ferdy Sambo nggak mengurus di situ kan. Akhirnya saya masukin media, saya gugat di pengadilan. Nah, ketika saya somasi, malam-malam rumah saya didatengin. Ajudan jenderal datang. Pak Alvin minta tolong. Terus ternyata ujung-ujungnya dia minta saya cabut laporan polisi, saya cabut laporan gugatan. Saya bilang oke, tapi untungnya buat saya apa? Saya bilang, Pak Alvin masalahin apa sih kemarin? Masalahin kasus nggak jalan kan? Kita komit jalanin Pak. Akhirnya bener. Nah setelah saya cabut, ya kan, Dirtipitexus di backup sama Kabar Reskrim bintang 3, jalan tuh kasus. Ditahan lagi lah Henry Surya atas LP saya di situ. Sampai sekarang nih udah bisa akhirnya berhasil P21. Itu pun juga ketemu lagi sama oknum kejaksaan. Jaksa bintang 3 Jampidum, ya kan, udah ultimatum saya kalau sampai lu bongkar modus P19, ya kan, kasus kamu yang lama saya hidupin lagi, dia bilang gitu kan. Jadi ini benar-benar negara ini, ya kan, Indonesia ini aparat penegak hukum itu dari polisi, jaksa sampai hakim itu banyak oknum, ya. Jadi oknum mereka banyak, sampah mereka di institusi banyak. Saya udah ada 20-an lebih laporan polisi yang laporin saya terhadap pencemaran nama baik, ya kan. Saya bilang Kapolda Metro Jaya, saya bilang ya kan, Jenderal Banci, saya ngomong seperti itu, saya dilaporin, dibilang wah kok Polda Metro sarang mafia, terus ada Jenderal Banci segala katanya di situ kan. Yang laporin saya pun teman-teman bukan orang biasa, polisi yang udah laporin saya. Jadi saya kaget ketika dipanggil, lu siapa pelapornya? Wih, AKBP Pujiarto. Saya cek, AKBP itu udah pamen loh, udah perwira menengah loh. Ya, jadi dua pangkat sebelum bintang. Kasubdit Renakta ternyata di situ ngelaporin saya kan. Belum dipanggil, tiba-tiba 1 minggu langsung naik sidik. Hebat saya bilang ini benar-benar. Saya masukin ke media, saya bilang ya kan. Saya bilang, oke, mau tangkap saya, kamu harus tangkap juga si Kapolri. Ditanya, kenapa kamu mesti tangkap Kapolri juga? Kapolri itu di bulan Oktober bilang, silakan warga kritik Polri. Jadi saya ini membuat video, ya kan, karena suruhan dia. Karena dia yang menyuruh, ya kan, saya melaksanakan. Dia juga harus ditangkap. Saya kasih buktinya, saya kasih bukti WA. Terus saya WA ke Kapolri juga kan. Kapolri balas akhirnya di situ kan. Karena saya naikin semua. Sampai naik ke detik.com segala. Saya bilang di situ kan. Naik ke Detik, naik ke Tempo. Pusing dia kan. Nah ketika itu langsung Kapolri WA. Habis Kapolri WA, nggak lama Ferdy Sambo nelfon saya, minta ketemu, ya kan. Ferdy Sambo bilang, tolong dong kamu WA Kapolri. Jangan bilang saya nggak mau angkat telepon kamu, digituin lah. Memang awalnya nggak diangkat kok, di situ kan. Jadi disinilah, kalau kasus belum viral teman-teman, ya kan, nggak akan dijalanin. Jadi kita ini hidup di Indonesia mayoritas Muslim. Tetapi ada polisi, kayak contoh Kapolrinya pun Listio Sigit itu Kristen. Ya kan, Ferdy Sambo itu Kristen. Ya kan, bawahannya Ferdy Sambo bintang 1 yang Karo Paminal, Hendra Kurniawan itu juga kalau dia sih minoritas lah Chinese, cuma saya antara dia Kristen juga atau Buddha, karena di kantornya itu masih banyak patung Wankong ya. Jadi saya lihat mungkin keluarganya masih Buddhis di situ. Dan kalau teman-teman lihat, saya mulai lihat di pergerakan di dalam kepolisian nih mulai banyak anak-anak tua dimasukin. Jadi contoh di Dirtipitexus yang baru itu, Wisnu itu juga Kristen. Kasubdit TPPU Kristen di sini ya. Jadi mulai banyak nih. Terus Karo Wasidik, Iwan Kurniawan juga Kristen teman-teman. Tetapi mohon maaf ya, nggak semua orang Kristen itu benar ya. Sorry, mulutnya mengatakan Tuhan-Tuhan, tapi tangannya juga mengerjakan hal-hal yang kotor di situ. Jadi kalau saya bicara itu bisa dari Detik, Tempo, Gatra, bisa masuk semua itu halaman depan, bisa masuk ke TV. Nah itu hal yang sebenarnya sulit teman-teman ya. Karena background saya ada uang di awal-awal, saya sebenarnya beli program. Jadi kayak saya ketemu Haritanu, saya beli program di MNC, saya beli program di iNews. Nah setelah saya mulai ada nama, saya singkirkan itu, saya nggak mau lagi. Karena lumayan mahal teman-teman. 6 sesi itu 1 miliar.
ya. Jadi menurut saya itu agak berlebihan sih. Nah, untuk supaya bisa ada keadilan yang tadi dibilang golongan menengah, apalagi menengah ke bawah ya, kalau nggak ada dukungan dari media nggak akan jalan. Kedua yang kita gencarkan medsos, teman-teman. Kalau ada masyarakat yang datang ke kami, mereka jadi korban oknum, itu mereka biasanya ada rekaman atau apa, mereka mau bongkar, tapi lawyer mereka nggak akan berani naikin. Kenapa? Lawyer itu selalu takut ketika berbicara jelek tentang polisi. Ketika dia bicara jelek tentang polisi, besoknya itu lawyer akan ditarget sama polisi, saya jamin. Ya, karena kenapa? Oknum-oknum ini bukan cuma satu, berjemaah, teman-teman. Teman-teman mungkin udah baca berita, ya ini Ferdy Sambo diduga ketua Satgasus, Satuan Tugas Khusus di situ ya. Jadi Satgasus ini menangani kasus-kasus pidana-pidana serius lah. Nah, tapi anehnya Satgasus ini tidak ambil dana dari kepolisian loh. Jadi mereka suruh cari anggaran sendiri. Coba bayangin. Dan kalau dia nggak mendapatkan anggaran dari APBN, ya kan uangnya dari mana coba? Nah, saya mau memberikan beberapa data valid ya. Jadi gini, satu, judi online. Jadi benar informasi yang beredar bahwa kepolisian menerima uang dari judi online. Ya, karena saya punya klien judi online juga yang ditangkap, ya kan. Nah, kita ini bicara sama temannya dia yang waktu itu di satu sel. Nah, temannya ini ditangkap juga karena dia telat ngasih setoran ke Polda Metro. Situ. Jadi ada sebuah subdit di Polda Metro namanya Resmob, di mana kalau kasus-kasus judi online pasti ke situ. Pasti ke situ. Namanya judi online, lewat online. Ya cyber dong yang punya teknologi untuk menangani. Tapi ini tidak, teman-teman. Anehnya di Polda yang nanganin Resmob subditnya. Mana judinya? Nggak bisa dibuktiin. Bandarnya kagak ada, pemainnya kagak ada. Yang dia mau cuma uang hasil judinya itu diambil. Jadi itu orang digebukin, malam-malam dikeluarin dari tahanan, uangnya dari ATM diambil. Di situ. Ya kan ada buktinya. Apa yang saya lakukan? Saya laporin itu ke Kanit sama penyidik secara etik juga ke Irwasda, ya kan. Setelah saya lapor ke Irwasda, besokannya saya datang mau nanya laporan, saya udah lihat kasubditnya lagi di depan bawa bingkisan gede banget, 2 meter ada kali itu bingkisan tuh. Terus saya ketemu sama Irwasdanya ketawa. Tuh Vin, lu lihat di depan tuh bingkisan tuh 2 meter tuh dari kasubdit tuh kata dia. Kita laporin polisi, percuma Pak. Ya, jadi ada yang propam nggak di propam itu percuma. Kenapa? Anda bikin laporan ke propam, besokannya polisi propam itu dapat duit dari polisi penyidik dan ditutup kasusnya. Selesai. Kecuali kasus Anda udah viral kayak kasus Brigadir J. Nah, itu bisa jalan. Kalau nggak viral, nggak ada kekuasaan, dan nggak ada duit, nggak akan jalan. 3 itu balik lagi. Judi online itu di Indonesia ini 3 besar bandarnya. Salah satu pengusaha hotel. Teman-teman tahu lah 3 huruf depannya J di situ ya. Kedua ada grup Snake ular, ada grupnya juga yang anak-anak muda, ada grup Akyat di situ. Jadi kenapa kita bisa tahu? Saya bisa tahu. Teman-teman lihat nggak Indonesia ini negara penuh bohong, ya. Negara penuh kebohongan, saya bilang seperti itu. Jadi yang bohong itu bukan cuma Ferdy Sambo, oknumnya itu banyak, saya bilang. Kan kemarin ini digosipkan bahwa Ferdy Sambo ini menerima. Ya kan, menerima, dia menjadi semacam kayak perantaranya lah, menerima uang, polisi menerima uang untuk mengamani judi online. Nah, untuk menepis gosip itu, ya kan, maka polisi ini lagi gencar sekarang menumpas judi online. Itu hanyalah pencitraan. Coba deh, kemarin ini berapa hari yang lalu baru digerebek di Polda Sumut, ya kan, Poldanya namanya Irjen Panca. Jadi dia tangkap orang, tapi mana? Dari hasil penangkapan itu cuma anak buah doang semua yang ditangkapin, yang operator-operator yang ngurusin websitenya. Bosnya kagak ada yang ditangkap, teman-teman. Jadi bandarnya kagak ada, besok dia tinggal bikin lagi tempat baru. Nah, emangnya sesusah itu tahu bandarnya? Lah saya aja tahu kok bandarnya siapa. Cuma kan mereka nggak mau nangkep, masalahnya di situ. Saya ngomong di TV, saya ngomong di Tempo, saya ngomong di Gatra. Saya bilang, Kapolri gak usah banyak bacot, lu mau numpas kejahatan. Gua kasih lu nama listnya. Ya kan, contoh investasi bodong, ya kan, gak usah jauh-jauh. Mahkota nembak 7,5 triliun. Itu terlapornya Raja Sabta Oktohari, ketua KOI. Ya kan, nah, lu Kapolri malah apa? Dikasih jabatan ketua ISI, Ikatan Sepedia. Ya kan, sedangkan KOI ketua Olimpiade, si Raja Sabta. Gimana lu bisa nangkep di situ? Ada kedekatan kayak begitu. Kapolda dikasih jabatan Sekjen PBSI, ya kan? Nah, kayak dia mau nangkap, gimana dia bisa mau nangkap Ferdy Sambo? Akhirnya kan dilimpah ke Mabes, toh. Coba kalau masih Polda Metro yang ngurus, atau Polres. Akhirnya kan ke Polda Metro, wadir krimumnya kan dikenain juga sanksi itu.